Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia dari awal masuk sampai masa sekarang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susi Dwi Astuti, NIM 230 101 420. Langsung saja ke pembahasan. Pada abad ke-7 Masehi, Islam mulai masuk di Nusantara atau pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Pada abad ke-7 Masehi, Islam datang ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Dan seiring dengan perkembangan waktu, kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Nusantara yang dimulai dari Sumatera pada abad ke-9 Masehi sampai Sulawesi pada abad ke-16 Masehi. Dalam sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan ini, strategi pembelajarannya menggunakan sistem halaqah, tempat pembelajaran di pesantren, surau, dan langgar. Kemudian kita lanjut pada tahun 1959 sampai 1942 dan 1942 sampai 1945, yaitu masa penjajahan Belanda dan Jepang. Yang pertama adalah masa penjajahan Belanda. Belanda mulai masuk pada tahun 1595 Masehi yang dibawa oleh Cornelius de Houtman. Pada masa Belanda ini, sistem pendidikan Islam sudah ada perkembangan dari sistem sebelumnya, yaitu diantaranya tujuan pendidikan membentuk ulama menjadi pemimpin. Kan pada masa kerajaan dahulu, tujuan sistem pendidikan Islam ini adalah meningkatkan ketakwaan, sedangkan pada masa Belanda ini membentuk ulama menjadi pemimpin. Kemudian terdapat modernisasi oleh Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi. Guru sudah menjadi seorang ulama, kiai, dan mursyid. Terdapat kebangkitan ulama oleh NU pada tahun 1926 Masehi. Pada masa penjajahan Belanda ini, pendidikan Islam juga terdapat penurunan, yaitu dalam akses penyebaran agama Islam karena tidak ada kebebasan dalam penyebarannya. Kemudian dilanjut pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini, pendidikan Islam ternyata lebih jauh, lebih baik ketimbang pada masa pemerintahan Belanda. Karena apa? Karena ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas dalam melakukan kegiatannya. Jepang lebih memberikan keleluasaan dalam mengembangkan pendidikannya. Kemudian kita lanjut pada tahun 1945 sampai 1965 adalah awal dari masa Orde Lama. Pendidikan Islam pada masa Orde Lama ini juga mempunyai kemajuan dari masa penjajahan Belanda tentunya, seperti mulai mendirikan Departemen Agama, adanya dikotomi ilmu, yaitu pemisah ilmu antara ilmu agama dan hukum. Kemudian pada masa Orde Lama ini sudah mengeluarkan UU nomor 12 tahun 1950 yang mengatur pendidikan agama di sekolah negeri dan departemen agama. Kemudian kita lanjut pada tahun 1965 sampai 1998. Pada tahun ini dimulai masa Orde Baru. Sistem pendidikan Islam pada masa Orde Baru ini juga sudah mengalami perkembangan dari masa Orde Lama sebelumnya. Di antaranya adalah pendidik Islam itu sudah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah dan pesantren diperbarui menjadi lebih modern. Pemberdayaan pendidikan Islam non-formal seperti berdirinya PTA, PTQ,
Kemudian peningkatan suasana praktik sosial agama. Seperti lahirnya cendekiawan Indonesia, lahirnya Bank Muamalah, dan ada perubahan yang lebih baik dari masa Orde Lama sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada tahun 1998 sampai sekarang, itu adalah mulai muncul masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini sistem pendidikan Islam juga jauh lebih baik dan berkembang pesat dari masa-masa sebelumnya. Di antaranya adalah lembaga pendidikan Islam non-formal masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, seperti mulai berkembangnya perguruan tinggi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan kemudian adanya peningkatan anggaran pendidikan Islam. Nah, adanya peningkatan anggaran ini dapat menjadi perhatian dari pemerintah. Kemudian anak wajib belajar 9 tahun. Terdapat standarisasi pendidikan Islam, sehingga penerapan, arah, dan tujuan itu sama di semua daerah, tidak ada bertentangan dengan norma-norma yang ada. Kemudian metode pembelajaran mengedepankan praktis, inovatif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan. Kemudian ijazah dan sekolah Islam setara dengan sekolah umum seperti biasanya. Itu pembahasan yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.